Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Santi di pelajaran PKPS. Hari ini kita akan belajar bab keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN dengan subbab pelaku ekonomi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam masing-masing. Dengan kekayaan alamnya ini, Indonesia berupaya menyebarkannya ke berbagai daerah dalam maupun luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia, serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Adanya permintaan dan penawaran akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Masih ingat bagaimana berjalannya kegiatan ekonomi? Ini dibahas loh di kelas 7. Kegiatan ekonomi ini akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankannya. Siapa sajakah pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian? Yuk kita cari tahu. Pelaku ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga atau sering disebut rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga keluarga melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga keluarga membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan atau produsen. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya rumah tangga keluarga atau konsumen itu memiliki dua peran. Yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga perusahaan atau produsen. Faktor produksi sendiri itu terdiri dari alam, dapat berupa lahan, lalu modal, bisa berupa barang modal dan uang. Lalu ada tenaga kerja yang balas jasanya bisa berupa upah atau gaji dan juga kewirausahaan. Selanjutnya adalah rumah tangga perusahaan atau produsen. Perannya sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen, lalu memproduksi barang dan jasa dan pengguna faktor produksi. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan juga koperasi. Coba kita buat alur pelaku ekonomi dua sektor ya. Pertama, rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Garis di atas menggambarkan hubungan RTP dan RTK di pasar output atau pasar barang. Contoh pasar barang yaitu minimarket, supermarket, atau pasar tradisional. Karena peran RTP memproduksi, hasil produksi ini dijual kepada RTK. Imbalannya, RTK akan memberikan sejumlah uang kepada RTP. Adapun garis di bawah menggambarkan hubungan RTP dan RTK di pasar input. Berbeda ya pasar input dengan pasar output. Pasar input bisa disebut juga sebagai pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi tersebut. Selanjutnya, RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK, bisa berupa sewa, upah, gaji, atau keuntungan. Dengan teori tadi, coba yuk kita analisis hubungan perilaku ekonomi dua sektor dalam usaha perusahaan Syailendra Bumi Investama. Masih ingat kan TJL bersama Bu Elis? Nah, perusahaan itu tuh bertindak sebagai rumah tangga produksi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Elis, usahanya itu memberdayakan warga sekitar. Sehingga, jika ada analisis, maka faktor produksinya ada 4. Yang pertama, dari sisi alam, yaitu menyewa lahannya. Yang kedua, modal. Nah, modal ini bukan hanya berupa uang, tapi barang modal. Apa aja tuh? Kayak alat produksi atau mesinnya itu masuk kepada modal. Yang ketiga, tenaga kerja. Nah, ini sudah pasti. Tenaga kerja yang diambil adalah dari warga atau petani sekitar. Selanjutnya, kewirausahaan. Kewirausahaan di sini bisa dimasukkan kemampuan warga untuk menjalankan usaha.
Nah, selanjutnya hubungan perusahaan dengan rumah tangga, keluarga atau konsumsi adalah memberikan imbalan. Imbalannya imbalan berupa jasa yang mereka berikan sebelumnya. Dari keuntungan yang ada, mereka diberikan imbalan. Masih ingat kan keuntungan yang didapat perusahaan ini tuh berapa? Nah, selanjutnya di pasar output, di bagian garis atas, perusahaan ini menjual produknya. Salah satu yang terkenal yaitu minyak atsirinya. Itu dijual ke pasar, baik yang di nasional maupun internasional. Nah, dari penjualan produk itu, perusahaan akan mendapatkan untung. Selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Di sini, pemerintah memiliki peran yang pertama sebagai regulator atau pengatur. Jadi pemerintah itu mengatur perekonomian Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat secara adil. Selanjutnya juga memberikan izin. Contohnya memberikan izin kepada swalayan atau supermarket. Nah, pemerintah juga bisa menjadi konsumen dan juga produsen. Produsen diantaranya ada PT KAI dan juga PLN. Rumah tangga luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan penting bagi perekonomian di Indonesia, karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Rumah tangga luar negeri ini berperan penting pada proses ekspor dan impor. Sekian materi mengenai pelaku ekonomi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa hubungi Ibu langsung ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.